Chapter 142 berjudul Asosiasi. Clint tentu saja takkan langsung menyebutkan formula spektator sejak awal. Namun ia juga tak akan menyembunyikan tujuannya. Selain itu juga agak sulit berbohong di depan seorang Sequence 9 spektator. Clint pun berkata, apakah Hood Eugene bertingkah tak biasa akhir-akhir ini? Pertanyaan pertama yang ditanyakan Clint adalah tentang pasien di rumah sakit jiwa yang merupakan anggota psikologi alkemis. Dexter mengamati gestur tubuh Clint. Ia berpikir sejenak, kemudian menjawab, tidak. Dia bersikap normal. Sejujurnya menurutku, jika ia ingin keluar dari rumah sakit jiwa, ia bisa dengan segera bersikap normal dan sangat sehat secara mental. Tapi ia tak melakukannya dan malah terus tinggal di rumah sakit jiwa. Ia nampaknya sering mengobati pasien di sana. Ya, pasien yang menunjukkan pikiran kacau, kasar, atau abnormal tampaknya sudah membaik. Mungkin Hood Eugene sedang mencoba melatih kekuatan Beyondernya dengan metode ini. Clint lalu berkata dalam hati, psikiatris. Atau bahasa Indonesianya adalah psikiater. Apakah ini Sequence 7 dari jalur spektator? Atau mungkin lebih tinggi dari itu? Karena Hood Eugene bukan dokter di rumah sakit jiwa, melainkan pasien, artinya dia belum benar-benar memahami metode acting. Seperti dugaan Dexter, ia mungkin sedang melatih kemampuan Beyondernya dengan cara menyerupai metode acting. Sampai batas tertentu hal itu dapat memperlambat pengaruh negatif ramuan tersebut. Oleh karena itu, Hood Eugene memutuskan untuk menjadikan rumah sakit jiwa sebagai rumahnya saja mungkin. Clint secara terbuka menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan masalah Hood Eugene secara mendalam. Dexter hanya memandanginya. Clint lalu menganalisa dalam pikirannya, dan Dexter masih dia memandanginya. Clint berpikir Sequence 7 yang merupakan sequence tingkat menengah dalam organisasi rahasia bisa dianggap termasuk orang penting, dan akan tahu banyak informasi penting di dalam organisasi. Jika Hood Eugene tak tahu metode acting, berarti bisa dikatakan bahwa psikologi alkemis pun tak tahu tentang metode acting ini. Clint pun hanya maklum karena organisasi ini baru 300 tahun yang lalu didirikan, berbeda dengan Secret Order yang berusia lebih dari 1500 tahun dan telah secara eksplisit pernah menyebutkan metode acting. Lalu muncul pertanyaan baru di benak Clint, karena gereja Dewi Evernight bahkan lebih tua dari Secret Order, dan dalam kitab The Revelation of Evernight atau bahasa Indonesianya adalah Wahyu Dewi Evernight, menyebutkan kalau usianya hampir 3000 tahun dan itu pun belum termasuk sejarah mistik sebelum itu. Clint penasaran bagaimana bisa gereja yang usianya sangat tua belum menemukan metode acting. Karena dalam perjalanan waktu pasti ada anggota gereja yang melakukan percobaan seperti Madame Deli. Clint yakin bahwa dalam perjalanan panjang gereja Dewi Evernight, spirit medium Deli jelas bukanlah orang yang pertama yang menggunakan metode yang mirip acting untuk mencerna ramuan sekuens rendah dengan cepat. Dia bahkan mungkin tidak termasuk 10 besar atau 50 besar. Karena itu, Clint curiga para petinggi Dewi Evernight sebenarnya tahu dan menyembunyikan informasi tentang metode acting ini. Dexter masih melihati Clint, kemudian karena penasaran, ia pun bertanya, Inspektur, apakah ada masalah dengan Hood Eugene? Clint pun menjawab, saat ini tidak ada, tapi dia membuatku memikirkan banyak hal. Apakah ada aktivitas mencolok yang dilakukan psikologi alkemis akhir-akhir ini? Dexter pun menjawab, tidak, hanya ada perkumpulan di Awa untuk bertukar item dan pengalaman. Clint hanya mengangguk sedikit lalu bertanya, bagaimana dengan situasimu saat ini? Dexter menjelaskan kalau kondisinya saat ini sedang tidak bagus, karena ia sering mendengar bisikan-bisikan efek dari potion spektator yang telah ia minum. Hal itu membuatnya sulit tidur. Dexter hanya bisa mengabaikan seperti saran Hood Eugene, dan hal itu membuatnya lebih baik. Mendengar jawaban Dexter itu, Clint pun menanggapi. Kau tak perlu khawatir. Kau sekarang adalah anggota cabang eksternal Nighthawks. Ada keuntungan untukmu. Sebagai organisasi kuno, kami menguasai banyak metode untuk mencegah seseorang kehilangan kendali. Ini tidak 100% efektif, tapi pasti akan membantumu.
Pria di hadapanmu ini hanya butuh waktu sebulan untuk melepaskan diri dari belenggu, ilusi, dan bisikan-bisikan. Kau seharusnya tahu dari Hood Eugene dan kader-kadermu yang lain bahwa melakukannya sangat sulit. Untuk mendapatkan sekuens 8 telepatis, Clint sedikit menyombongkan diri. Inspektur, ada sedikit kebohongan dalam perkataanmu, tetapi sebagian besar memang benar. Dexter tiba-tiba berkata dengan tenang. Apa yang kau inginkan dariku? Clint lalu bertanya dalam hati. Memang sulit berbohong di depan seorang spektator. Clint pun menjawab sambil tersenyum. Sesuatu yang bukan aku saja yang menginginkannya. Clint lalu menambahkan dalam hati. Nona Justice juga menginginkannya. Tentu saja dengan mengatakan hal itu, Dexter akan mengira kalau Nighthawk lah yang menginginkan sesuatu. Dexter pun menjawab, aku akan membantu sebisaku. Kami ingin formula sekuens 8 telepatis. Clint juga tak merencanakan menyembunyikan formula sekuens 8 telepatis pada Kapten Dunn. Clint akan memberitahukan Kapten Dunn kalau ia mendapatkan formula sekuens 8 itu sebagai imbalan bertukar informasi tentang cara untuk mengurangi suara bisikan dan halusinasi karena meminum potion sequence Beyonder. Karena Dexter mengalami masalah dengan bisikan-bisikan. Clint dengan samar dan secara tidak langsung memberitahu agar Dexter melakukan hal yang sesuai dengan nama portionnya, yaitu portion spektator atau bahasa Indonesianya adalah penonton. Seperti di sebuah opera, penonton hanyalah penonton dan tidak perlu masuk ke dalam cerita. Dengan begitu, suara bisikan akan perlahan berkurang. Clint memberitahu hal itu sebagai imbalan di awal untuk Dexter yang setuju untuk mengusahakan mendapatkan formula sekuens 8 telepatis, walaupun masih belum tahu butuh waktu berapa lama. Setelah itu, Clint keluar dari ruangan latihan tembak nomor 7 itu dan masuk ke ruang latihan tembak lain yang khusus untuk anggota Nighthawk saja, kemudian mengunci pintunya. Ada hal yang Clint masih penasaran. Karena keluarga Antigonus telah memiliki sebagian besar sekuens jalur sir atau bahasa Indonesianya adalah peramal, bagaimana mungkin gereja Dewi Evernight hanya punya sekuens 9 saja? Seharusnya mereka mendapatkan lebih dari itu sebagai rampasan perang. Jika seorang anggota Ordo Aurora mendapatkan formula clown atau badut dari buku catatan keluarga Antigonus, lalu bagaimana dengan gereja Dewi Evernight yang menghancurkan seluruh keluarga Antigonus di masa lalu? Sekalipun keluarga Antigonus telah mempersiapkan diri dengan baik dan menyembunyikan harta mereka yang paling berharga di puncak tertinggi Gunung Hornachis, gereja Dewi Evernight seharusnya tidak mendapatkan sesedikit ini. Merekalah yang membunuh anggota keluarga Antigonus. Lagi pula, orang mati bisa dibuat bicara di dunia ini. Selanjutnya kita masuk ke chapter 143 yang berjudul Penerjemah Real Time The Fool. Clint terus memikirkan apa yang gereja kehendaki dengan sekuens jalur sir yang mereka miliki. Dan muncul banyak pertanyaan di benak Clint. Apakah gereja Dewi Evernight tak ingin para anggota Nighthawk untuk memilih sekuens jalur ini? Dalam informasi rahasia Nighthawk pun juga tak ada informasi terkait sekuens lanjutan dari sekuens 9 sir ini. Mereka hanya mencantumkan ciri-ciri kekuatan dan cara bertarung dari sekuens selanjutannya. Ia tiba-tiba merasa curiga pada para petinggi gereja dan ingin menunda pengajuan proposalnya untuk naik ke sekuens 8 clown. Ia takut gereja akan menginvestigasinya dengan intens. Namun mengingat Madame Dele yang juga dengan cepat mampu mencerna posenya dan gereja pun mengetahui hal itu dan menjadikannya sebagai kandidat Archbishop atau bahasa Indonesianya adalah Uskup Agung, Clint yakin tak akan ada masalah kalau ia mengajukan proposal untuk naik ke sekuens 8 clown. Clint menembak sasaran dan dengan cepat menghabiskan pelurunya. Revolver yang ia gunakan masih revolver yang sama yang ia dapatkan saat pertama kali bertransmigrasi di dunia ini, yang sebenarnya adalah milik Wells. Singkat cerita, Clint keluar dari klub menembak dan pulang ke rumahnya. Ia naik anggota umum kembali ke jalan Daffodil Street nomor 2. Sebelum tiba di tujuannya, ia melihat seorang wanita muda mundar-mandir di dekat pintu rumahnya. Wanita ini mengenakan gaun renda biru dan topi berenda tipis. Dia adalah teman sekelas Melissa, Elizabeth, yang memiliki pipi tembem yang menggemaskan. Ia segera mendekat ketika melihat Clint tiba, melepas topinya untuk memperlihatkan wajahnya yang gembira. Ia terdiam selama 2 detik, lalu tersenyum.
Selamat siang, Tuan Moretti. Kutebak kau baru saja kembali dari kota Lamut, kan? Clint pun menjawab, tidak. Aku datang dari jalan Sutherland Street. Clint lalu menambahkan dalam hati, ya, itu jawaban yang sangat jujur. Elizabeth tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira, baiklah, tebakanku salah. Aku datang mencarimu karena ingin memberitahumu bahwa aku tidak bermimpi buruk tadi malam. Aku tidak lagi bermimpi tentang satria berbaju zirah hitam itu. Ini persis sama dengan hasil ramalanmu. Clint lalu berkata dalam hati, tentu saja, arwah penasaran itu kan sudah dimurnikan. Clint tertawa dan menjawab dengan lembut, aku senang kau terbebas dari masalahmu. Aku juga sangat puas dengan ramalanku kemarin. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Aku masih ada pelajaran sore. Sampai jumpa, Tuan Moretti. Aku akan mengunjungi Melissa kalau ada waktu. Elizabeth pergi dengan gembira. Ia menyewa kereta kuda di pinggir jalan. Saat kereta kuda mulai bergerak maju, ia tersenyum dan berpikir dengan bangga. Melissa pasti tidak tahu betapa hebatnya kakaknya ini. Clint melihat jam dan waktu menunjukkan jam 2:30 sore. Masih ada waktu sampai pertemuan klub tarot dimulai. Melihat bahwa ia masih punya waktu, Clint menuju ke Smerin Bakery di Iron Cross Street untuk membeli secangkir es teh manis dari Nyonya Wendy. Ia meneguk minumannya saat kembali, lalu menyegel kamarnya dengan dinding spiritualitas. Pada pukul 3 kurang 15 menit. Ia kemudian melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan memasuki dunia di atas kabut kelabu. Di istana kuno yang sunyi, Clint memunculkan perkamen kulit kambil dan menuliskan ramalan. Aku akan naik sekuens 8 clown melalui Nighthawk. Ia meletakkan penanya dan mengulai pendulum arwah di pergelangan tangannya. Ia memegang pendulum itu erat-erat dengan tangan kirinya, membiarkan batu topas itu bergantung tepat di atas selembar perkamen kulit kambing yang bertuliskan pernyataan ramalannya itu. Ia melafalkan ramalan itu 7 kali. Matanya menjadi gelap dan pendulum di tangannya mulai berputar searah jarum jam. Clint lalu berkata dalam hati, itu jawaban positif. Jadi tak masalah. Tapi akan sulit untuk meminta sekuens setelah clown atau bahasa Indonesianya adalah badut. Aku harus serius mengembangkan klub tarotku. Clint melakukan ramalan lain untuk memastikan jawabannya. Setelah itu, ia menyentuh bintang merah tua yang melambangkan dan mewakili the sun atau bahasa Indonesianya adalah matahari. Ia ingin menarik pemuda dari kota Silver itu ke dunia berkabut lebih awal dan bertanya, apakah ia mengungkapkan apapun yang telah terjadi di dunia ini kepada dewan yang beranggotakan 6 orang itu. Jika tidak, Clint akan memberinya cara yang lebih baik untuk mengetahui pukul berapa pertemuan akan dimulai tiap minggu. Di tempat lain, di sebuah ruangan di rumah keluarga Burke di kota Silver. Derek duduk diam di samping tempat tidurnya, menunggu panggilan The Fool. Untuk menghindari berada di dekat siapapun, ia bahkan tidak keluar rumah setelah ia kembali dari panggilan The Fool sebelumnya. Ia hampir menghabiskan semua persediaan makanan di kamarnya. Menahan rasa lapar dan mendengar perutnya keroncongan, Derek merasa seolah-olah ia adalah mayat hidup yang berkeliaran di dataran gelap. Namun ia tetap diam dan tidak berdiri. Pada saat itu, ia melihat warna merah tua menyebar di udara dengan cepat menelannya. Dunia kabut kelabu tak terbatas, dingin dan sepi kembali muncul di pandangannya. Duduk di kursi kehormatan, si bodoh The Fool yang tertutup kabut tebal kembali muncul di hadapannya. Clint merasa puas bahwa pemanggilannya tidak terganggu. Ia juga memastikan bahwa ia tidak menghadapi bahaya langsung. The Sun, kita bertemu lagi, kata Clint sambil tersenyum. Menggunakan bahasa Jotun, Derek terkejut dengan apa yang terjadi. Ia menundukkan kepalanya. Anda adalah The Fool yang menepati janji. Clint pun berkata lagi, anggota lain akan tiba sebentar lagi. Sebelum itu, aku akan memastikan beberapa hal denganmu terlebih dulu. Clint menggunakan bahasa Lone Kingdom kali ini, tetapi ia menghendaki ruang misterius di atas kabut kelabu ini menerjemahkannya ke dalam bahasa Jotun. Kata-kata itu bergema di udara, sampai ke Derek dalam bahasa Jotun. Ia bertanya dengan ingin tahu. Ada apa? Clint lalu bergumam dalam hati. Sekarang setelah aku menguasai bahasa Jotun, ruangan misterius di atas kabut abu-abu ini malah bisa menerjemahkan
apa yang kukatakan dengan langsung. Artinya, aku tak perlu khawatir Justice dan The Hangman tak mengerti apapun yang dikatakan The Sun. Kenapa bos sepertiku harus bekerja tanpa lelah? Glenn memijat pangkal hidungnya. Ia tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Aku izinkan kau melafal namaku. Ingat mantra yang akan kuucapkan. The Fool yang tak berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Pupil mata Derek mengerut saat mendengarkan itu. Ia melafalkannya berulang kali dalam hati, lalu memastikannya dengan The Fool. Gunakan ritual sederhana dan melafalkan namaku setiap kali kau kembali ke kota Silver. Aku akan memberitahumu sebelumnya saat pertemuan selanjutnya akan diadakan. Kau tak perlu menghindari siapapun di hari-hari lain. Saat kau menerima pemberitahuanku, isolasi dirimu dalam waktu 1000 kali detak jantung. Glenn memberitahunya metode yang telah ia pertimbangkan sejak lama, karena ia harus mempertimbangkan situasi kota Silver sekaligus menghemat waktu. 1000 detak jantung, gumam Derek dalam hati. Glenn lalu menjelaskan gambaran klub tarot secara umum kepada Derek, lalu mengeluarkan arloji sakunya dan melihat waktu. Derek tertegun sejenak. Ia secara naluriah menatap benda ajaib itu. Saat waktu mulai pukul 3 sore, Glenn menyentuh 2 bintang yang mewakili Justice dan The Hangman. Derek tidak berkedip saat menyaksikan hal ini. Ia melihat cahaya memancar di seberang meja dan di sampingnya. Lalu 2 sosok muncul dari cahaya itu. Audrey Hall mengamati sekelilingnya dan tiba-tiba tertegun. Ia kemudian mendengar suara Tuan Fool yang tenang. Ini anggota terbaru kita. Nama panggilannya adalah The Sun. Atau bahasa Indonesianya adalah Matahari. Ini Nona Justice dan itu Tuan Hangman. Anggota baru. Audrey terkejut pada awalnya. Lalu keterkejutannya seketika berubah menjadi kegembiraan. Ia sangat gembira melihat perkembangan klub tarot. Ia merasa seperti seorang protagonis. Alger, The Hangman, mengerutkan alisnya karena The Fool tiba-tiba menyeret anggota baru. Lalu ia berkata dalam hati, seharusnya The Fool setidaknya memberitahu kami terlebih dulu. Tapi sosok hebat seperti Tuan Fool tidak perlu peduli dengan perasaan kami, kan? Ia berpikir dengan jengkel sebelum memberikan salam singkat kepada Justice dan The Sun. Dalam proses singkat ini, Audrey memasuki mode spektatornya dan memperhatikan anggota baru The Sun dengan seksama. Ia seharusnya cukup muda. Bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa ia sedikit gugup dan agak menahan diri. Tetapi dia akhirnya mempertahankan sikap diam yang lumayan, memberikan kesan, serigala penyendiri. Benar, serigala penyendiri. Pikir Audrey sambil menatap The Fool yang duduk di ujung meja perunggu panjang. Lalu ia berkata dengan gembira, Tuan Fool, aku sudah mendapatkan 2 halaman buku harian Kaisar Rosel. Sebenarnya ada 3 halaman. Tetapi karakter-karakternya terlalu rumit dan sulit dihafal. Batasku menghafal hanya 2 halaman lebih sedikit. Aku akan mengacaukannya jika menghafal lebih banyak. Sisanya harus menunggu sampai pertemuan berikutnya. Audrey menambahkan dalam hatinya. Halaman buku harian Rosel. Pikiran Glenn tergerak. Ia tersenyum dan berkata kembali ketika ia sudah tahu jawabannya. Nona Justice, apa yang kau butuhkan? Mata Audrey berbinar-binar penuh semangat, tetapi ia menjawab dengan nada menahan diri. Anda tahu saya akan segera mencerna ramuan spektator atau bahasa Indonesianya penonton. Saya berharap bisa mendapatkan formula ramuan sekuens selanjutan, yaitu telepatis, agar saya bisa menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Saya tahu 2 halaman buku harian itu isinya tidak banyak, dan mungkin tidak sebanding dengan nilai formula telepatis. Jadi, saya akan memberikan 1 halaman lagi. Saya juga akan membayar Anda sejumlah uang sebagai tambahan. Audrey belum menyelesaikan ucapannya ketika tiba-tiba ia merasa ada yang salah. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memaki dirinya sendiri dalam hati. Tuan Fool setidaknya adalah sosok yang mendekati dewa. Bagaimana mungkin ia bisa termanipulasi oleh uang? Oleh karena itu, Audrey tak kuasa mempertahankan mode spektatornya saat ia buru-buru menambahkan dengan tergagap, bukan itu maksud saya. Tuan Fool, maksud saya Anda bisa menentukan kompensasi yang Anda inginkan. Ya, itu maksud saya.
Clint lalu bergumam dalam hati. Aku lebih suka saranmu yang sebelumnya. Aku akan menjawab seperti ini. Jika saranmu adalah tentang uang tadi, aku akan menjawab seperti ini. Setelah kau mencerna ramuan spektator sepenuhnya, kau akan mendapatkan formula yang kau butuhkan. Aku punya bawahan, tidak. Aku harus menggunakan kata pengikut yang kedengarannya lebih hebat. Aku punya pengikut yang kebetulan dia sedang menangani beberapa urusan yang membutuhkan uang. Dan ini rekening anonimnya di Bank Backlund. Ya, kalau begitu, aku akan menyamarkan dan membuat rekening anonim di Bank Backlund. Clint tidak langsung menjawab, tetapi menimbang kata-katanya dengan hati-hati dengan ekspresi yang tak terpahami. Bank Backlund adalah salah satu dari 7 bank besar di kerajaan Lone Kingdom, dan karenanya bank ini memiliki hak untuk mengclearing transaksi. Clearing diambil dari bahasa Inggris yaitu clearing ya. Clearing ini adalah sistem transfer uang dari satu rekening ke rekening lain dengan jumlah besar dan dalam waktu tertentu. Kerajaan Lone Kingdom menggunakan kwitansi untuk menyelesaikan urusan transfer-mentransfer uang tunai antar bank dalam kota yang sama secara terpusat. Namun tidak seperti bank-bank di Republik Intis, tidak semua bank berada pada level yang sama. Hanya 7 bank terbesar yang memegang hak-hak ini. Oleh karena itu, mereka disebut bank clearing, sehingga bank-bank kecil lain bergantung pada mereka. Lalu, untuk mentransfer uang dari lokasi yang berbeda atau antar kota, hanya dapat dilakukan di dalam cabang bank yang sama. Dengan penemuan lokomotif uap dan telegram, efisiensi transfer ini telah meningkat drastis. Pada saat itu, Derek Burke, The Sun, tiba-tiba berbicara. Formula sequence telepatis. Telepatis yang sequence selanjutnya adalah psychanalysis atau bahasa Indonesia adalah analis psikologi. Audrey menatapnya dengan bingung. Kau tahu itu? Di saat yang sama, Nona Justice melihat masalah melalui instingnya sebagai spektator. Audrey berkata dalam hati, nama sequence 7, lanjutan dari telepatis adalah psikiatris, atau bahasa Indonesia adalah psikiater. Nama kunonya sebelum diganti menjadi psikiatris atau psikiater adalah psychanalyst atau analis psikologi. Kenapa pemuda itu menggunakan nama kuno? Orang ini sangat aneh. Audrey mengamati setiap gerak-gerik The Sun. Derek tidak merasa kalau ia bersikap berbeda. Lalu Derek menjawab dengan serius. Aku bisa memberimu formulanya? Kemudian The Sun merasa bersalah karena tidak bisa langsung memberikannya. Ia berusaha sekuat tenaga menjelaskan dirinya. Kemudian The Sun berkata, itu adalah jalur sequence yang berasal dari ras naga. Dan kota Silver kita pernah diperintah oleh keluarga kekaisaran Raja Raksasa. Seperti yang kau tahu, raksasa dan naga adalah musuh bebuyutan. Karenanya, kota Silver memiliki semua sekuens 9, 8, dan 7-nya. Aku punya cara untuk mendapatkannya. Clint lalu berkata dalam hati, anak ini, aku sudah memperingatkannya untuk tidak bicara sembarangan atau mengungkapkan asal-usulnya. Clint hampir ingin menutupi wajahnya karena malu. Meskipun The Sun telah mengalami rasa sakit yang dalam, tampak sangat dewasa dan pendiam untuk seusianya, dia tetaplah masih bocah. Namun, itu memperjelas satu hal bagiku. Ternyata asal-usul sekuens spektator berasal dari ras naga. Tidak heran jika simbol yang dibentuk oleh rasi bintang-bintang di belakang kursi Nona Justice adalah naga. Kota Silver telah melestarikan sejarah dengan baik. Clint mempertahankan posturnya yang bersandar di sandaran kursinya sambil mendengarkan penjelasan dari The Sun dengan seksama. Sebenarnya Clint bisa saja menghalangi The Sun untuk mengungkapkan asal-usulnya. Ia tinggal menonaktifkan penterjemah real-time di dunia kabut kelabu, sehingga Justice dan The Hangman tidak akan mengerti apa yang dikatakan oleh The Sun. Namun Clint mengambil pendekatan yang berbeda. Ia merasa hal itu dapat membantunya memperkuat citranya yang perkasa. Karena itu, ia mendengarkan sambil tersenyum dan diam. Raja raksasa, ras naga, kota Silver, Audrey kebingungan. Awalnya, ia melirik The Hangman yang berada di seberangnya. Tetapi ia tahu bahwa The Hangman juga terkejut dan bingung dari bahasa tubuhnya. Kota Silver, aku belum pernah mendengar tentang tempat itu. Di mana tempatnya? Audrey bertanya, sementara Alger mendengarkan dengan seksama.
Pada saat itu juga kepala Derek Burke dipenuhi pertanyaan. Ia tahu bahwa selain The Fool yang bagaikan dewa, Justice dan The Hangman adalah semacam beyonder. Di Forsaken Land of God atau tanah yang ditinggalkan para dewa, selain penduduk kota Silver, Derek belum pernah melihat manusia hidup lainnya. Karena itu ia bertanya sebagai balasan. Jika kalian bukan penduduk kota Silver, kalian berasal dari negara atau kota mana? Hah? Glenn tak kuasa menahan diri untuk menghela nafas lagi. Audrey mengerutkan bibirnya. Sejenak ia kehilangan kata-kata. Ia berkata dalam hati, jika kau tidak ingin menjawab pertanyaan tentang dari mana asalmu, jangan bertanya di mana orang lain tinggal. Nona Justice mengangguk lemah dan dengan elegan tetap diam. Ia menyangka The Sun tak mau menjawab tempat tinggalnya. Padahal The Sun memang tak tahu ada manusia lain yang hidup di tempat lain selain kota Silver. Dan jelas, Alger juga salah paham dengan maksud The Sun. Ia tak tahu bahwa The Sun itu sebenarnya hanya bertanya terus terang. Jadi Alger pun diam saja. Ketika Derek tidak mendapat jawaban, ia tampak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia tidak mengungkitnya lagi dan malah berkata, aku akan mencoba mendapatkan formula ramuan telepati sesegera mungkin. Aku ingin menggunakannya untuk ditukar dengan formula ramuan beyonder sequence awal dari jalur The Sun atau bahasa Indonesianya adalah matahari. Alger lalu bertanya, jalur The Sun? Sequence 9 Bird atau bahasa Indonesianya adalah penyair? Derek berpikir sejenak dan berkata, mungkin itu namanya, tapi aku kurang yakin. Glenn yang hanya menonton dari tadi memutuskan untuk ikut campur. Karena ia tidak ingin mengambil risiko kesempatan ini direbut oleh siapapun. Glenn lalu tersenyum dan berkata, kurasa Nona Justice tidak mempunyai formula Bird atau bahasa Indonesianya adalah penyair. Kemudian Glenn menambahkan dalam hati, tapi The Hangman sepertinya bisa mendapatkannya. Melihat Audrey mengangguk, Glenn melanjutkan dengan senyum tipis. Aku akan memberikan formula Bird atau bahasa Indonesianya adalah penyair sequence 9 kepada The Sun. The Sun akan memberikan ramuan telepatis kepada Nona Justice sesegera mungkin. Usahakan pertukaran ini selesai dalam 2 pertemuan berikutnya. Miss Justice, tolong berikan aku halaman-halaman baru buku harian Roselle. Setelah itu, kesepakatan akan selesai. Ya, menurut hukum tukar-menukar, The Sun memang dirugikan dalam transaksi ini. Tapi untuk saat ini, dia hanya berjanji. Ketika dia sudah benar-benar memberikan formula telepatis, Nona Justice bisa mempertimbangkan bagaimana memberinya kompensasi lagi. Atau aku yang akan memberikan kompensasi, sementara Nona Justice akan memberikan uang kepada salah satu pengikutku yang sedang melakukan sesuatu akhir-akhir ini. Itu karena The Sun mungkin belum tentu bisa menerima uang tunai atau bahkan bahan-bahan dari Nona Justice sebagai kompensasi. Glenn sengaja menambahkan kalimat terakhir itu untuk mengalihkan perhatian The Hangman dan Justice ke fakta bahwa The Sun mungkin tidak akan bisa menerima kompensasinya. Ia juga melakukan itu untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit dipahami. Dengan begitu, semua orang akan mengabaikan pengikut yang kekurangan uang itu. Mungkin belum tentu bisa menerima kompensasi. Di mana sebenarnya The Sun berada? Di benua selatan. Alger tiba-tiba mengerutkan alisnya. Asal-usul The Sun juga misterius. Seperti yang diduga, Tuan Fool memang memiliki bawahan di dunia nyata. Audrey terlihat menahan kegembiraannya dan tersenyum tipis sambil berkata, aku tidak keberatan. Aku juga tidak. Ketika Derek melihat bahwa ia bisa mendapatkan sequence awal jalur The Sun, ia mengangguk tanpa ragu. Ia tak peduli dengan kompensasi tambahan. Alger yang tidak termasuk dalam kesepakatan 3 arah itu tidak berhak berbicara. Meskipun ia bisa mendapatkan formula Bird atau bahasa Indonesianya adalah penyair sequence 9 ini, ia juga perlu menunggu 1 atau 2 minggu untuk mendapatkannya. Pada saat itu, Glenn yang telah berhasil menunda kompensasi ke pertemuan berikutnya atau 2 pertemuan berikutnya dengan gembira menekan telapak tangannya ke depan. Formula Bird sequence 9 pun muncul. Bahan-bahan utama, bunga matahari kristal atau bulu ekor burung flint dewasa atau bulu ekor burung api. Sepotong batu siren atau bunga matahari bernyanyi. Bahan-bahan tambahan, sehelai midsummer grass, 5 tetes Julie Wen juice,
sehelai elf Darkleaf. Ia menampakkan formula itu di depan The Sun dan melihat pemuda itu mengerutkan alisnya, lalu mengendurkan alisnya kembali. Kemudian Glenn berkata dalam hati, "Ya, bahan-bahan di The Forsaken Land of God, tanah yang ditinggalkan para dewa, akan tetap dikenal dengan nama-nama kunonya. Untungnya formulaku ini diperoleh langsung dari Eternal Blazing Sun atau Sang Sinar Surya Abadi. Pengetahuan yang kuperoleh menggunakan nama-nama kuno dan ada juga berbagai bahan pengganti." Glenn tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Nona Justice. Audrey menatap The Sun yang sedang menghafal formula, lalu dengan cepat membuka 2 halaman buku harian yang telah dihafalnya. Buku harian itu langsung muncul di perkamen kulit kambing berwarna kuning kecoklatan dan dengan sekejap muncul di tangan Glenn. Seperti sebelumnya, ia langsung mulai membaca. 3 November, Matilda sedang hamil 3 bulan. Aku bahkan menganggap para pelayan wanita yang datang dari desa itu cantik. Tidak, aku tidak bisa menurunkan standarku. Kebetulan Countess Flores mengundangku untuk bergabung dengan pesta pribadi. Hehe. 8 November, Uskup Agung Van Estin meminta bantuanku. Apa yang bisa kulakukan untuk seorang uskup agung? 9 November, ternyata ada rahasia tersembunyi di dalam jalur-jalur sequence. Uskup Agung Estin memberitahuku bahwa setelah menjadi Beyonder Sequence 5, sequence selanjutnya dapat digantikan dengan sequence tingkat dari satu atau jalur lain. Dengan kata lain, dimulai dari sequence menengah hingga sequence tinggi. Tapi ini hanya terbatas pada 1 atau 2 jalur saja. Jika digantikan dengan sequence dari jalur lain yang salah, semigila adalah hasil yang paling ringan dan tidak akan bisa naik sequence lebih jauh. Dengan cara ini, seseorang dapat ganti jalur mulai dari sequence 4 dan seterusnya. Jalur sleepless atau bahasa Indonesianya tanpa tidur dan corpse collector atau bahasa Indonesianya pengumpul mayat merupakan 2 jalur sequence yang cocok. Lalu jalur church servant atau bahasa Indonesianya adalah sarjana gereja dan mystery prayer atau bahasa Indonesianya pembongkar misteri juga dapat saling menggantikan di sequence tinggi. Ada jalur sequence yang bisa dipertukarkan setelah sequence 5. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan Nighthawks padaku. Bukankah faktanya kita tidak bisa mengubah jalur setelah memilihnya? Bukankah disebutkan bahwa menyimpang dari jalur sequence akan menjadikan kita menjadi gila dan tidak akan pernah bisa naik sequence lagi? Tapi ternyata ada beberapa pengecualian tersembunyi untuk hal ini. Glenn melihat buku harian itu, pupil matanya mengecil. Glenn tidak menyangka Kaisar Rosel akan melontarkan omong kosong tentang hal seperti itu. Lagi pula, keterkejutan dalam kata-katanya begitu nyata. Namun Glenn tidak begitu saja menerima kalau informasi yang diterima Kaisar Rosel itu sudah pasti benar. Ada juga kemungkinan kalau Rosel telah dibohongi atau salah menafsirkan informasi tersebut. Glenn berpikir dengan dalam dan berkata dalam hati, "Aku perlu menverifikasi ini. Akan kusimpan dalam ingatanku dulu. Jika apa yang dijelaskan Rosel di sini ternyata benar, maka makna jalur-jalur sequence itu lebih dalam dari yang kubayangkan. Jalur sequence itu menyembunyikan banyak rahasia. Jalur sequence yang dimiliki Nighthawks adalah sleepless. Mereka juga memiliki jalur yang relatif lengkap di Corpse Collector yang mereka miliki sampai sequence 4. Bayangkan jalur-jalur itu dapat dipertukarkan setelah sequence 5. Rantai ramuan lain yang mereka miliki bahkan kurang lengkap, karena beberapa jalur hanya memiliki sequence awal. Demikian pula gereja Steam and Machinery atau bahasa Indonesianya adalah gereja Dewa Mesin dan Uap yang memiliki jalur lengkap 7 atau bahasa Indonesianya adalah sarjana dan memiliki jalur yang relatif lengkap untuk mystery prayer atau bahasa Indonesianya adalah pembongkar misteri. Jalur-jalur ini juga dapat dipertukarkan di sequence tinggi. Menarik. Aku penasaran, jalur mana yang dapat dipertukarkan dengan jalur Syria? Apprentice ataukah Marauder yang disebutkan oleh Kaisar Rosel? Apprentice itu bahasa Indonesianya adalah murid, dan Marauder itu bahasa Indonesianya adalah perampok. Ada kemungkinan besar bahwa 5 jalur sequence awal dari jalur Sir masing-masing akan memberikan kemampuan yang berbeda
Dan kemampuan-kemampuan ini akan terakumulasi pada sequence 4 nanti. Pada tahap itu seharusnya tidak ada cara untuk menukarnya dengan ramuan lain kan? Clint menarik kembali pikirannya, sekali lagi memusatkan perhatiannya pada buku harian. Dia memperhatikan bahwa meskipun kedua halaman buku harian itu terhubung, isinya tidak berurutan secara kronologis. Tanggal-tanggal yang tertulis berasal dari periode yang berbeda. Ini bisa jadi kesalahan yang dibuat oleh siapapun yang menyalin isinya. 9 April. Hubungan antara gereja The Eternal Blazing Sun atau Sang Sinar Surya Abadi, The Lord of Storm atau Sang Penguasa Badai, dan The Church of God of Knowledge and Wisdom atau Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan begitu buruk. Mereka saling memandang sebagai musuh. Gereja Dewa Evernight berselisih dengan gereja God of Combat atau Dewa Pertempuran dari Kekaisaran Vesak. Ini bisa dimanfaatkan. Ini semua fakta yang patut dipertimbangkan. 13 April. Aku berpartisipasi dalam pertemuan organisasi rahasia kuno. Aku tak pernah menyangka mereka juga menjadi anggota organisasi ini. Sungguh menakutkan. Memikirkan bahwa Blasphemous Slate kedua atau batu tulis penghujatan yang kedua ada di tangan organisasi ini pertama kalinya aku melihat benda legendaris ini. Memang, batu itu menyembunyikan rahasia yang tak terbayangkan. Hehe, mungkin suatu hari nanti aku akan menciptakan Blasphemous Slate atau batu penghujatanku sendiri yang unik. Satu set saja dengan masing-masing menyembunyikan rahasia terbesar. Clint lalu berkata dalam hati, "Sial, Kaisar, kenapa kau tidak menuliskan nama organisasi kuno ini? Kau benar-benar membuatku penasaran. Mungkin Rosel punya alasan, atau ia tidak berani menuliskan nama organisasi itu meskipun dia menggunakan bahasa Mandarin." Clint menatap buku harian itu, sedikit risih dan bingung. Namun dengan halaman buku harian ini, Clint akhirnya bisa memastikan bahwa Kaisar Rosel telah melihat Blasphemous Slate atau batu tulis penghujatan yang kedua. Selanjutnya, ia menciptakan satu set kartu setelah itu. Setiap kartu mewakili jalur menuju keilahian. Clint lalu berkata dalam hati, "Benar, itu bisa jadi rahasia utama untuk setiap jalur agar bisa mencapai keilahian. Aku penasaran di mana 22 kartu itu sekarang." Organisasi kuno itu berhasil mendapatkan Blasphemous Slate yang kedua, pikir Clint mengalir dengan cepat. Namun ia segera mengendalikan pikirannya. Ia mengalihkan pandangannya dari buku harian dan mengarahkannya ke arah The Hangman, Justice, dan The Sun. Ia tersenyum lalu berkata, "Sebenarnya kalian tak perlu menungguku." Alger yang sudah menahan rasa tidak puasnya dari tadi, kemudian menjawab dengan rendah hati, "Ini kehormatan bagi kami." Audrey berpikir sejenak sebelum tersenyum. Lalu ia berkata, "Tuan Full, seleksi terbuka pejabat pemerintah melalui ujian yang Anda sarankan sebelumnya telah mendapat dukungan dari Raja dan Perdana Menteri. Sebentar lagi akan disahkan oleh Dewan Bangsawan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan diperkirakan akan dilaksanakan awal tahun depan." Alger lalu mengejek. Sepertinya Raja dan Perdana Menteri masih menggunakan otak mereka. Alger mengejek karena kebiasaan. Lalu Clint berpikir dalam hati, "Yah, dengan kecerdasan dan ketekunan Benson, kemampuan tata bahasa dan akuntansinya seharusnya sudah lumayan saat awal tahun depan. Tapi setelah disahkan oleh kedua dewan, pasti akan diumumkan secara luas oleh berbagai surat kabar. Aku penasaran berapa lama keunggulan Benson akan bertahan. Semakin cepat ujian dilaksanakan, semakin baik. Tapi mustahil bagi Benson bisa mengalahkan para elit yang lulus dari berbagai universitas dalam waktu sesingkat itu. Tapi dia tidak perlu bersaing dengan mereka. Posisi yang mereka rebutkan tidak akan sama. Orang-orang itu mungkin hanya mengincar posisi seperti sekretaris kabinet atau sekretaris keuangan." Clint yang diam mengkhawatirkan saudaranya sambil menganggukkan kepala sambil tersenyum. Audrey menegakkan punggungnya ketika melihat anggukan setuju The Fool. Ia berkata sambil tersenyum, "Tuan Hangman, kau memintaku untuk memeriksa sesuatu sebelumnya. Aku sudah menerima jawaban. Raja telah diyakinkan oleh Perdana Menteri dan tidak akan membalas dendam pada Kekaisaran Vesak di pesisir Balam Timur untuk sementara waktu. Aku pikir kau sekarang dapat memberiku bayaran tambahan yang telah kau janjikan." Alger berpikir sejenak sebelum berkata, "Nona Justice, terima kasih atas jawabanmu. Ini meredakan kekhawatiranku tentang beberapa hal." "Bayaran tambahan seperti apa yang kau inginkan?"
Aku akan mempertimbangkannya jika masuk akal. Audrey tersenyum. Ia sudah mempersiapkan sebelumnya. Petunjuk organisasi psikologi alkemis atau petunjuk untuk bahan utama ramuan telepatis. Tentu saja itu bisa menunggu setelah Desan nanti menyerahkan formulanya padaku. Tak masalah, kata Alger tanpa ragu. Duduk berjarak 2 kursi dari The Hangman, Derek Burke tidak mengerti sepatah kata pun. Ia sangat bingung, merasa hanya mengerti beberapa istilah, tetapi tidak bisa merangkainya untuk memberikan pemahaman yang logis. Metode pemilihan pejabat melalui ujian, seorang raja dan perdana menteri, dewan bangsawan, dewan perwakilan rakyat, pantai Balam Timur, kekaisaran Faisak, psikologi alkemis. Ia sama sekali tidak mengerti semua itu. Faisak, akar kata itu berasal dari bahasa Jotun. Apa hubungannya dengan kekaisaran raja raksasa yang telah jatuh? Derek menatap ke Nona Justice dan The Hangman. Tiba-tiba merasa bahwa mereka mungkin tidak berasal dari dunia yang sama dengannya. Mungkinkah ada negara atau kota lain, atau negara yang telah membentuk sebuah bangsa di suatu tempat yang jauh dari kota Silver Tanah yang terkutuk? Derek terdiam dan mendengarkan. Ia samar-samar mengerti mengapa The Fool yang misterius itu menyebutkan bahwa Derek mungkin tidak akan menerima kompensasi uang yang akan diberikan Nona Justice kepadanya. Dapat mengumpulkan orang-orang berjauhan di sini, mengabaikan monster-monster mengerikan yang tersembunyi di kegelapan tanah terkutuk. The Fool mungkin benar-benar seorang dewa kuno, pikir Derek. Setelah menyelesaikan semua yang diinginkan, Audrey ingin mengamati saja dan diam, tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia berbicara dengan tergesa-gesa. Baru-baru ini aku berhubungan dengan lingkaran Beyonder dan mengetahui tentang orang berkuasa bernama Tuan A. Tuan Fool, Tuan Hangman, Tuan Sun, apakah kalian tahu latar belakang dan identitas orang ini? Derek tetap diam dan hanya berkata dalam hati, aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Clint menebak, tetapi tidak memberikan jawaban. Ia juga berkata dalam hati, Tuan A, aku hanya tahu Tuan Z. Dengan nama sandi yang begitu mirip, mungkinkah dia juga dari Ordo Aurora? Ia harus menjaga citranya dan berusaha untuk tidak memberikan jawaban yang tidak ia yakini. Jika terpaksa, ia akan memberikan deskripsi yang samar-samar seperti seorang dukun. Alger menatap The Fool dan mendapati dirinya tenang dan tidak berubah. Sulit untuk membaca pikirannya yang sebenarnya. Maka Alger berkata dengan nada yang penuh pertimbangan. Ordo Aurora berselisih dengan gereja Lord of Storm dan The Church of Eternal Blazing Sun dan gereja God of Knowledge and Wisdom. Jadi, anggota gereja-gereja ini lebih memahami Ordo Aurora daripada organisasi lain manapun. Dan kebetulan, aku tahu sesuatu tentang mereka. Clint berkata dalam hati, tak perlu kau jelaskan. Aku tahu kau berada di bawah naungan Lord of Storm. Tapi mengapa ada kebencian antara Ordo Aurora dan 3 gereja kuno itu? Clint tersenyum tapi tak berbicara. Ia menatap The Hangman dengan tenang. Alger pun tahu bahwa ia tak bisa menyembunyikan jalur sequence-nya dari The Fool, tetapi ia tak terlalu mempedulikannya dan melanjutkan. Ordo Aurora memiliki 5 Saint atau bahasa Indonesianya adalah orang suci dan 22 oracle. Pada oracle ini menggunakan alfabet sebagai nama panggilan mereka, dari Tuan A hingga Tuan X. Mereka adalah Beyonder, dengan yang terlemah adalah sequence 7 dan yang terkuat adalah sequence 5. Mereka semua mahir menyembunyikan diri. Jika seorang oracle mati, oracle baru akan menggantikan mereka. Aku tak bisa menjamin bahwa Tuan A yang kau maksud adalah Tuan A dari Ordo Aurora, tetapi ada kemungkinan besar iya. Mengenai detail Ordo Aurora, aku sudah pernah menceritakannya padamu sebelumnya. Audrey mengangguk, semakin berhati-hati terhadap Tuan A. Ia berkata sambil merasakan sedikit sesak di hatinya. Terima kasih atas jawabanmu Tuan Hangman. Kau tak perlu membayar kompensasi tambahan lagi. Tidak. Aku ingin meminta bantuanmu sebagai bayaran dari jawaban yang kuberikan barusan. Jadi, kompensasi tambahanku akan tetap kuberikan, kata Alger dengan suara berat. Bantuan apa? Tanya Audrey penasaran. Alger berpikir beberapa detik sebelum berkata, aku menerima informasi bahwa bajak laut Hilangos
dengan nama sandi Laksamana Muda Hurricane diam-diam telah pergi ke daratan menyusup ke Backland. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakannya, tapi ku harap kau bisa membantuku menemukan keberadaannya. Apapun yang terjadi setelahnya, kau tidak perlu membahayakan dirimu sendiri. Laksamana Muda Hurricane Silangos. Salah satu dari 7 laksamana bajak laut terkuat. Audrey membelalakan matanya, hampir tak mampu mempertahankan mode spektatornya. Apa hal yang paling Audrey ingin lakukan setelah menjadi Beyonder? Tentu saja berinteraksi dengan orang-orang yang hanya ada dalam dongeng para bangsawan itu. Lalu Alger menjawab, iya, dia adalah Beyonder Sequence 6 dari jalur Sailor atau bahasa Indonesianya Pelaut. Seorang yang diberkati angin, dia juga memiliki benda ajaib yang bisa digolongkan sebagai artefak yang disegel. Dia cukup licik dan kejam, jangan coba-coba menghadapinya sendiri. Alger memperkenalkan dengan serius. Tiba-tiba Alger menoleh ke arah Clint, kemudian berkata, Tuan Full, bisakah saya meminta bantuan pengikut Anda untuk membantu saya di saat kritis ini? Saya akan membayar harga yang menarik minat Anda. Clint lalu menyindir dalam hati, satu-satunya pengikut yang kumiliki adalah diriku sendiri. Lalu Clint menjawab, itu bisa saja, tapi jika pengikutku kebetulan ada di Backland. Baiklah. Alger mengalihkan pandangannya, sedikit kecewa tapi juga sedikit berharap. Selanjutnya kita masuk ke chapter 146 yang berjudul Creeping Hunger. Apa istimewanya benda ajaib Silangos itu? Tanya Audrey dengan sedikit percaya diri. Ia mempertimbangkannya dengan seksama dan tiba-tiba menyadari bahwa ia cukup mampu menemukan orang-orang di Backland. Itu karena pertama, ayahnya adalah salah satu bangsawan terkaya dan terpandang, sementara ia juga cukup populer di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, di kalangan kelas menengah ke atas, ia memiliki cukup banyak sumber daya untuk dimanfaatkan. Kedua, Beyonder yang ia kenal juga memiliki lingkaran pertemanan mereka sendiri. Forswell, seorang apprentice atau bahasa Indonesianya adalah murid. Awalnya adalah seorang dokter klinis dan kini menjadi seorang penulis. Ia mengenal cukup banyak orang di dunia sastra dan industri penerbitan, serta di kalangan dokter kelas menengah. Siodereca, si arbiter, atau bahasa Indonesianya adalah pengadil, telah banyak membantu orang kelas menengah ke bawah untuk mengkoordinasikan dan memediasi perselisihan dalam jangka waktu yang panjang. Ia juga cukup terkenal di wilayah Backland Timur di kalangan kelas pekerja dan mafia. Ia memiliki banyak koneksi tersembunyi. Menanggapi pertanyaan Justice, Alger menjawab hampir tanpa ragu atau berpikir sedikit pun. Tidak ada yang tahu nama asli benda ajaib itu, tetapi orang-orang yang pernah kontak dengannya menyebutnya Creeping Hunger. Silangos menggunakan jiwa dan tubuh orang yang masih hidup untuk memuaskannya setiap 2 hari sekali. Jika tidak, benda itu akan melahap pemiliknya sebagai penggantinya. Ini bisa menjadi salah satu petunjuk terpenting untuk mencari Silangos, kata Audrey sambil mengerutkan alisnya. Ia merasakan ketidaknyamanan yang mendalam dan kebencian yang mendalam terhadap benda jahat apapun yang menginginkan darah dan jiwa segar manusia yang masih hidup. Ya, tetapi di kota besar dengan setidaknya 5 juta penduduk, beberapa gelandangan yang hilang tidak akan terlihat. Alger mengingatkannya. Sejak ia mendapatkan Creeping Hunger, Silangos sangat sulit dihadapi. Dia adalah orang yang sejak awal memang diberkati oleh angin. Dia memiliki kekuatan Beyonder yang hebat dalam bidang yang berkaitan dengan air, angin, dan cuaca. Namun, kemudian orang-orang menyadari bahwa dia bisa membuat targetnya menjadi gila, memasuki mimpi orang lain, memanggil cahaya untuk memurnikan jiwa yang mati, bernyanyi untuk memperkuat dirinya sendiri, dan mengubah penampilannya. Hampir tidak ada yang tak bisa dia lakukan. Alger menjelaskan secara rinci. Kami menduga semua itu adalah efek yang berasal dari benda ajaibnya, yaitu Creeping Hunger. Sebelum Alger selesai bercerita, Derek Burke yang mendengarkan dengan tenang tiba-tiba berseru, Shepherd, atau bahasa Indonesianya adalah penggembala. Shepherd. Mendengar itu ekspresi Clint sedikit berubah dan ia berkata dalam hati, Shepherd. Sequence 5 dari jalur Secret Suppliant atau pemohon rahasia dan listener atau pendengar. Di antara 6 anggota dewan di kota Silver, ada seorang tetua baru yang merupakan seorang shepherd. The Sun telah menyebutkan bahwa dia cukup kuat untuk melawan ahli yang merupakan Beyonder Sequence 4. Ya, roh jahat dengan tingkatan yang sama.
Ekspresi Klein sedikit berubah, tetapi tertutup oleh kabut abu-abu. Justice juga tidak memperhatikannya. Shepard, Justice dan The Hangman bertanya serempak. Mereka terdengar terkejut dan bingung seolah-olah mereka pernah mendengar gelar Shepard di tempat lain sebelumnya dan tahu sesuatu tentangnya, tetapi tidak memahaminya. Melihat semua orang menatapnya, Derek tiba-tiba sedikit panik. Betapapun pendiam, tertekan, dan kesalnya dia, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang remaja. Dia buru-buru menjelaskan dengan tergagap. Maksudku, kekuatan yang dijelaskan The Hangman itu seperti kekuatan Beyonder dari pekerjaan Sequence Shepard. Setiap Shepard dapat menelan jiwa orang lain ke dalam tubuh mereka, termasuk arwah penasaran dan roh jahat. Mereka mengendalikan jiwa-jiwa ini untuk melakukan perintah mereka dengan metode yang unik. Shepard pun mampu menggunakan kemampuan siapapun yang telah mereka telan, seperti dewa yang membiarkan domba-dombanya merumput. Karena itu, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dimiliki seorang Shepard. Itu tergantung pada berapa banyak jiwa Beyonder yang telah mereka telan, dan itu membuat mereka sangat menakutkan. Mereka hampir seperti Beyonder Sequence tinggi. Namun ada orang yang menduga bahwa ada batas jumlah jiwa yang dapat dikonsumsi dan dibiarkan merumput oleh seorang Shepherd atau gembala, dan bahwa jiwa-jiwa di dalamnya juga dapat digantikan. Klein lalu berkata dalam hati, jadi itu kekuatan Shepherd atau gembala. Jalur Sequence yang dimiliki dan dikuasai oleh Ordo Aurora itu penuh teka-teki. Pantas saja mereka menyembah The True Creator atau Sang Pencipta Sejati. Oh bukan, Fallen Creator atau Sang Pencipta yang jatuh. Klein tiba-tiba tercerahkan, tetapi ia tidak mengangguk, berakting seakan-akan ia sudah tahu. Ia berkata dalam hati lagi, The Sun, bagaimanapun kau juga masihlah seorang remaja. Ini informasi yang sangat penting. Kau bisa saja menukar informasi ini dengan barang berharga dengan Justice atau The Hangman. Tetapi kau baru saja mengungkapkan semuanya, begitu saja. Yah, kemampuan yang ditunjukkan oleh benda ajaib Creeping Hanger mirip dengan kemampuan Shepherd atau Gembala Sequence 5. Aku penasaran, apakah artefak yang disegel lainnya memiliki kekuatan yang sama dengan Beyonder? Aku penasaran Sequence mana yang kekuatannya mirip dengan artefak yang disegel nomor 2-049 boneka keluarga Antigonus. Setelah mendengarkan penjelasan The Sun, Alger tampaknya telah memecahkan teka-teki di benaknya sambil mengangguk dalam diam. Audrey semakin penasaran dan mendesak, Shepherd itu Sequence berapa dan dari jalur apa? Klein memanfaatkan kesempatan itu untuk menjawab, menunjukkan bahwa ia tahu segalanya. Klein berkata, Shepherd adalah Sequence 5 dari jalur Secret Suppliant atau pemohon rahasia. Secret Suppliant? Ordo Aurora? Audrey tiba-tiba teringat dengan Tuan A yang diduga sebagai Oracle dari Ordo Aurora dan dia segera merasa berat hati. Ia mulai berpikir serius, memikirkan harga yang bisa ia bayar agar Tuan Fool bertindak dan menyingkirkan orang menjijikan itu dengan mudah. Namun ia tak bisa memikirkan apapun yang akan menggerakkan Tuan Fool untuk melakukannya. Seperti dugaanku, sosok yang setara dewa tak akan mudah bergerak. Lagi pula, tak banyak hal dan masalah yang akan menarik minatnya. Audrey menghela nafas. Mengesampingkan dorongan hatinya, Audrey mengangguk penuh terima kasih kepada The Sun. Berterima kasih kepadanya karena telah memberi mereka perspektif baru tentang Creeping Hanger, sehingga mereka bisa menanganinya dengan lebih masuk akal dan efisien. Tuan Hangman, aku bersedia menerima misi ini, tapi aku tak bisa menjamin apakah aku bisa menemukan Laksamana Muda Hurricane Hilangos. Audrey menatap ke arah The Sun saat berbicara. Tidak ada jawaban yang lebih baik dari ini. Terlepas dari kau berhasil atau tidak, selama kau mencoba, aku pasti akan memberimu kompensasi berupa informasi rahasia atau intelijen. Dan jika kau berhasil, mungkin aku bisa langsung memberimu bahan-bahan utama telepatis. Tentu saja syaratnya adalah kita harus tahu dulu apa saja bahan-bahan itu. Alger berjanji dengan murah hati, yang merupakan pemandangan langka. Setuju, Audrey mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan senyum tipis. Kemudian Alger membuat potret Hilangos dengan izin dan bantuan Klein. Dia adalah salah satu dari 7 laksamana bajak laut utama. Dia memiliki dagu lebar dan khas, rambutnya coklat yang diikat menjadi sanggul di belakang kepalanya seperti prajurit kuno.
dan mata hijau yang tampak seperti sedang tertawa, tetapi sangat dingin. Setelah mereka selesai berdiskusi dan berbagi wawasan, Clint tersenyum saat mengumumkan akhir dari pertemuan hari ini. Ia melihat Nona Chassis dan The Hangman segera bangkit dari tempat duduk mereka dan membungkuk. Sementara itu, The Sun meniru gerakan mereka, hanya saja lebih lambat. Clint menekan maju dengan tangan kanannya dan memutuskan koneksi dengan 3 anggota klub tarot itu. Ketiganya perlahan menghilang, tetapi Clint tidak langsung keluar dari dunia berkabut itu. Di tempat lain, di rumah keluarga Burke di kota Silver, Derek memandangi lingkungan sekitarnya yang familiar dan melirik keluar ke langit gelap yang dipenuhi kilat petir. Ia sejenak terhanyut dalam lamunan, namun ia segera tersadar. Ia mencari perkamen kulit kambing dan pena bulu, lalu menuliskan formula BART atau bahasa Indonesianya adalah penyair yang telah dihafalnya. Ia memeriksanya beberapa kali dan akhirnya yakin tidak ada yang salah. Derek tidak khawatir bahwa memiliki formula BART dan menjadi Beyonder yang berbeda akan menimbulkan kecurigaan dari para petinggi kota Silver. Hal ini karena dalam ekspedisi eksplorasi sebelumnya, anggota pasukan elit tersebut sering mengumpulkan beberapa formula, bahan, dan artefak aneh dari monster di kota-kota yang ditinggalkan dan hancur. Selama proses ini wajar jika orang-orang menyimpan sebagian cerahan secara pribadi. Selama tidak melibatkan sesuatu yang terlalu penting, para kapten dan petinggi akan diam-diam mengabaikannya. Seiring waktu, beberapa formula mulai beredar melalui jalur-jalur non-resmi di kota Silver. Beberapa menjadi fondasi keluarga yang kuat dari generasi ke generasi. Makhluk-makhluk kegelapan yang mengelilingi kota Silver relatif tetap. Beberapa bahan dapat diperoleh dengan mudah, sementara beberapa hanya dapat ditemukan jika seseorang pergi jauh ke tanah terkutuk. Menyingkirkan perkamen kulit kambing itu, Derek mengingat instruksi The Fool yang misterius. Karena itu, di kamar tidurnya yang sederhana, ia menundukkan kepala dan berdoa. The Fool yang tak berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut kelabu, raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Jotun adalah bahasa yang sangat kuno. Bahasa ini dilengkapi dengan sifat-sifat mistis yang dibutuhkan untuk ritual, doa, dan merapal mantra. Oleh karena itu, Derek tidak perlu mengubah mantra-mantra menjadi bahasa Hermes kuno. Clint yang sedang duduk di kursi kehormatan di meja perunggu panjang tiba-tiba mendengar doa bergema di telinganya. Ia kemudian melihat bintang merah tua yang mewakili The Sun berkedip-kedip. Ia tidak menyentuhnya untuk menjawab doanya, melainkan berencana untuk membalasnya 10 menit sebelum pertemuan berikutnya agar pemuda kota Silver itu dapat bersiap untuk menyendiri. Bagian terpenting baginya adalah menghindari kesalahan waktu dan tanggal untuk mengurangi kemungkinan merusak citra perkasa The Fool. Setelah memastikan hal itu, Clint membungkus dirinya dengan spiritualitas dan keluar dari dunia kabut abu-abu kembali ke kamarnya. Clint menyingkirkan dinding spiritualitas dan beristirahat sejenak sebelum bersiap untuk berangkat lagi. Ia tidak perlu berakting lagi sebagai peramal, dan ia tidak perlu memasukkan kunjungannya ke klub ramalan ke dalam jadwal hariannya. Ia hanya akan berkunjung sesekali untuk mendapatkan uang tambahan dan memenuhi tugasnya sebagai anggota Nighthawks. Awalnya Clint ingin bermalas-malasan sepanjang sore, tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu yang belum ia lakukan. Jadi ia tak punya pilihan selain menenangkan diri. Sesuai janjinya, ia harus mengunjungi detektif Henry hari itu dan menerima laporan akhir tentang investigasi cerobong asap merah. Aku masih harus meluangkan waktu untuk pergi ke asosiasi asisten rumah tangga Tingen bersama Benson dan Melissa untuk mencari asisten rumah tangga yang baik. Clint enggan mengganti kemejanya. Clint dengan agak berat hati mengganti kemejanya, lalu mengenakan tuxedo hitamnya dan memegang topi sutra serta tongkat peraknya sebelum berjalan keluar pintu layaknya seorang pria sejati. Sesampainya di Jalan Basic Street, di perusahaan detektif swasta Henry, Clint mengenakan masker dan menurunkan bagian depan topi yang dipakainya sambil menyeberang jalan dengan cepat.